Loh, Bang Zuma Lanjut mana? dulu, Bang Zuma ini memancing terus. Lanjut. Mancing. Terus. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Allahu Akbar. Ada yang bilang di bawah baca mantra katanya Pak Bang Arif. Oke, Iya. karena itu oten itu Bang Arif. Jadi karena sekarang memasuki hari kelahiran baginda Muhammad dan Bapak Iya, Arif minta jadi- salawat, aku salawat deh. Iya, enggak, Jai. Ya. Orang yang panas dengerin baca Quran itu bukan golongan manusia, Jai. Benar, makanya a'udzu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan Tutup. Yes. Oke, aku mau salawatan ya, dikit. Gas Bang Jai, gas. Panjang lama. Janganlah dikit aja. Ayo kita Saya salawatan. jangan bareng. dibesarin, Jai. Taruh di pinggir aja. Membesar sendiri loh. Ya, Bang Zuma turun kan jadi membesar sendiri. Oke. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Udah dikit aja, jangan banyak-banyak. Oke, naiklah kau. Mana tadi yang minta naik-naik tadi? Oke. Nih, kita serahkan ke Pak Arif ya. Biarkan dia ngobrol sama Pak Arif. Ini oten ini. Ya, Bang Nazar. Kristen atau oten? Selamat sore. Bang. Oh, Bang. Bang. Oke. Tidur dan Bang. ngomong set. Ya. Ngaji lagi. Apa, Bang? Temanmu yang anak Medan tuh nggak pernah nongol lagi kemana? Apa kabarnya, Jai? Siapa Baik namanya? dia. Yoga baik dia. Nggak pernah naik lagi. Yoga. Dilakukan orang Kristen itu adalah melakukan hibrid kepada Yod, He, Vav, He. Itu mereka nggak mau sebutin. Yang menyebutnya Yahweh itu orang Kristen. Yehova itu Kristen. Ya. Kemudian di mana dijadikan itu oleh orang Yahudi dianggap sebagai pelecehan atas nama. Kan kalau kita lihat arti itu dia tidak pernah disebutkan itu sama orang Yahudi, bisa sebutnya Hashem. Ketika di dalam Halakha Yomit, dia langsung jelaskan bahwa Hashem the same meaning with Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikasih contoh Allah yishmalak atau Allah yirdalek. Itu ada contohnya di situ. Apa artinya itu? Allah yirdalek itu sama dengan Hashem is with you. Gitu. Jadi secara bahasa jangan campur adukan pemahaman kami Muslim dengan penggunaan bahasa, itu tidak cocok. Tidak cocok begitu. Saya bisa tambahkan seperti itu. Siap, Ustadku, makasih banyak. Ustadz, ini kita kawinkan nih. Saifuddin Ibrahim dengan Rifa nih, cocok nih. Iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Kalau memang kalian menganggap sosoknya sama, bisa nggak Muslim memanggil Allah itu Yahweh atau Elohim?
Enggak ada begitu. Novia, nggak ada contoh dari Kanjeng buta huruf. Kenapa kalian nggak berani menyebutnya sebagai Yahweh? Kalau memang sama, udah panggil aja Yahweh. Tunggu. Ustaz Alwan silakan. Kenapa? Yahweh itu Saya ulangi supaya dia silakan, paham Ustaz. gitu. Katanya tidak dijelaskan, padahal dengan jelas kita tunjukkan di depan mata. Karena Istiqmal begini, penggunaan itu kan dari nama. Itu jelas-jelas nama, sedangkan nama Allahnya Muslim itu Alif Lam Lam Ha. Itu kan jelas dua yang berbeda. Coba dengarkan dulu Ustaz Alwan Novia. Tugas kami hanya menjelaskan. Kau mau ikut pendeta sesat ini juga nggak apa-apa Ustaz kita kau. susah bicara sama orang yang tidak memperhatikan data. Kan data-datanya saya tunjukkan jelas loh ya. Yang menggunakan dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu Pak Saifuddin. Di dalam halakha yaumid itu referensi Yahudi. Mulutmu itu loh. Referensi Yahudi, ketika mereka menggunakan Bible berbahasa Arab, mereka menggunakan kata Allah di situ, pengenalan kata Allah. Di dalam terjemahan yang saya tunjukkan tadi, itu di Bible kamu, itu di Keluaran pasal 3. Di situ dipakai Yod He Vav He diterjemahkan Allah. Itu data. Sekarang apa hubungannya mempertanyakan kepada orang Islam? Orang Islam tidak ada sangkut pautnya di sini. Kami tidak menyamakan Allah dengan Yod He Vav He, tidak ada di sini. Secara Berarti penggunaan bahasa mereka yang menyamakan itu. Berarti kamu menggunakan kata Allah dalam Al-Quran merujuk kepada Keluaran yang dipakai oleh Keluaran. Sama dengan begini Novi, saya tanya kamu dulu. Orang Arab Kamu Kristen. gini Bang. Kamu Novi, kamu kalau ngerti, Dana Novi, saya ngerti. kalau kamu Berarti mau membantah dia Keluaran, merujuk. bentar dulu, sebentar. Yang menyamakan Yod He Vav He itu kata Ustaz Alwan itu bukan kami. Kami nggak kenal Yahweh, HWH itu kami nggak kenal. Sorry ya, kita nggak kenal nama Tuhan yang namanya Yahweh, itu kita nggak kenal. Kita taunya Ustadz Wafi. Ya, kalau di dalam kitab kau ada tertulis YHWH, kau pun salah. Nggak ada orang Yahudi bilang itu Yahweh. Yahweh itu panggilan dari kata Yahweh, dewa yang dewa pagan yang kemudian dijadikan Yahweh, Yabe. Nanti kutunjukkan kalau literaturnya. Nah sekarang kau dengarkan dulu Ustadku ngomong. Aku belum turun tangan, kenapa? Karena Ustadku masih santun ya. Kau kalau ngeyel, kau nggak bisa di sini karena kita butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Ini Ustadku di sini loh. Aku aja diam loh kalau Ustadku ngomong. Jadi kalau kau nggak bisa menghargai Ustadku ngomong, mending kau tanya sama pendeta kau, ikut kau mulung kaleng sama dia ke Amerika itu. Atau kau mau ikut sama Pak pendetamu itu yang tengoklah mulutnya entah kayak, aduh bentuknya aja gitu, astagfirullah. Kamu kalau ngomong, kamu perempuan, kalau ngomong yang beradab dikit lah. Kamu dengan ngapain aku beradab? Tanya sama, tunggu. Kau tanya sama pendeta kau, itu dia malah justru bahagia aku gitukan. Kau tengok tuh, saking dia senangnya aku gitukan. Nah, dari tadi itu dia main judul online itu dia tuh, dapat nggak katanya. Walaupun Yesus sudah ada, nggak dapat duit. Nah, silakan Ustaz Alwan, kau dengarkan Ustadku ngomong dulu. Kau pun nggak ada adab sama Ustadku, lanjut Ustaz. Kan kita pakai data ya. Yang menterjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu memangnya di dalam Al-Quran atau di dalam Bible coba tadi? Yang saya tunjukkan tadi. Bible kan? Kan data. Jadi yang menyamakan Yod He Vav He dengan Allah itu orang Arab Kristen. Tadi di buku Sotafi juga terjemahan Van Dijk. Ya, itu data kan, kira-kira yang menterjemahkan Yod He Vav He menjadi Allah itu orang waras apa tidak waras tuh? Orang punya ilmu apa tidak punya ilmu? Tanya itu sama Pak Saifuddin, dia punya Al-Kitabul Muqaddas, kan bisa di cross check. Satu. Yang kedua, saya tunjukkan data dari Halakha Yaumid. Di Halakha Yaumid dimunculkan juga datanya di sana kan, bahwa pengguna mereka menganggap nama itu terlalu suci. Disebutkan Yod He Vav He, mereka panggil dan sama dengan Yirda Alaik. Allah Yismalak. Apa artinya itu? Hashem is with you. Jadi Arab, baik Arab Yahudi, Arab Kristen menggunakan pengganti Yod He Vav He dipanggil dengan Allah. Itu data. Jangan ada sangkut pautnya kami Muslim percaya tidak. Bisa tidak Tuhanmu disebut Hashem? Ini penggunaan bahasa yang menggunakan kamu, yang menggunakan orang Yahudi, kami yang disalahkan. Gitu. Assalamualaikum Ustaz Bang Zuma, Kanda Zuma. Masya Allah. Assalamualaikum Bang Zuma. Mute-nya Bang. Assalamualaikum Bang Zuma.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dinda Alwan, apa kabar dek? Sehat? Ya alhamdulillah ala kulli khair. Karena ini Assalamualaikum Bang Zuma. semua bertanya Waalaikumsalam. saya dari mana nih? saya hiatus agak lama nih. Silakan Kanda lanjut. Iya, tumben orang tua ini bertahan lihat saya. Udah sembuh dia rupanya. Biasanya kalau lihat saya itu kayak lihat malaikat maut, langsung menghilang dia. Kayaknya dia habis minum dia ini, habis mabuk kayaknya. Lagi main judol dia Bang. Oh, pantesan aja. Jadi gini teman-teman sekalian, di Indonesia ini itu lebih duluan Al-Quran tiba di Nusantara daripada Bible yang dibawa oleh penjajah Belanda dan juga Portugis. Jadi ketika Nusantara diajarkan mengenal nama Allah, kita umat Islam mengenal Tuhan yang menyatakan diri kepada Nabi Musa, kepada Abraham, kepada Adam alaihissalam. Runut diajarkan di dalam Al-Quran Allah, 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 Allah. Kemudian datang penjajah. Penjajah memperkenalkan Tuhan dari Roma, namanya Theos. Yang kemudian Theos ini menggunakan dua pakaian. Yang pertama menggunakan pakaian Yahudi, yaitu Tuhannya Yahudi diambil di sana. Kemudian yang kedua Tuhannya umat Islam juga diambil. Jadi Bible yang baru nongol di Indonesia dari penjajah itu mencoba untuk menggunakan Tuhannya umat Islam, dan pasti kita tahu bahwa mereka mengambil kitabnya Yahudi yang mereka sebut Perjanjian Lama, padahal itu adalah kitab Perjanjian Baru milik Yahudi. Nah, lalu kemudian mereka kembali melemparkan batu bola apinya tuh ke kita. Kenapa umat Islam itu tidak menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Yahweh, Yod-Heh-Vav-Veh, atau Hasem, atau Adonai? Kan ini pertanyaan lucu. Tuhan kita dari dulu, sebelum Kristen Katolik masuk ke Indonesia, Tuhan kita Allah. Nggak ada urusan dengan Tuhannya Yahudi yang mereka bawa ke sini. Mereka lah yang punya kewajiban untuk membuktikan apakah Tuhannya Yahudi yang keluar merangkak dari kubur. Itu. Apakah Tuhannya Yahudi keluar dari kubur pada hari ketiga? Apakah yang orang Yahudi sebut Hasem itu yang turun ke bumi dipotong nonotnya hari ke-8? Apakah Hasem sembahan Musa yang kemudian nenen sama wanita dewasa? Mereka yang punya kewajiban, jangan ganggu Allah. Allah kita itu adalah sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu sudah final di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah. Nggak ada yang bisa mengganggu gugat itu. Mereka lah yang punya kewajiban menjelaskan ke kita bahwa yang keluar dari kubur hari ketiga itu adalah sembahannya Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka yang punya kewajiban. Apakah yang merangkak keluar pada hari ketiga dari kubur itu adalah sembahannya Abraham? Buktikan. Buktikan. Di mana orang Yahudi menyembah makhluk kuburan? Oke, ada enggak? saya jawab ya. Silakan. Dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini kitabnya Musa ya. Saya sudah menekankan tadi Allah, nama Allahnya Musa itu YHWH ya. Nah, lalu di Markus 12 ayat 29, Yesus mengutip perkataan Nabi Musa atau kitab Nabi Musa yang berkata bunyinya sama. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya Tuhan yang dirujuk oleh Yesus di Perjanjian Baru itu merujuk kepada Tuhannya Musa yang bergelar YHWH. Kitab yang abad ke-7 tidak ada menyebutkan YHWH dalam Al-Quran. Itu jelas nama yang dibenarkan oleh orang-orang Yahudi, yang orang-orang Yahudi pada yang mula-mula yang sebelum abad ke-7 itu, memang nama Allah mereka itu YHWH, panggilannya tidak ada yang lain, namanya itu nama yang kudus. Nah, di abad ke-7 Allah kalian mengklaim dalam surat Hud 11:10, Allah kalian itu yang bernama Alif Lam Lam Ha atau Allah mengklaim menurunkan Taurat kepada Musa. Ini Musa yang mana dan Taurat yang mana? Apakah ada dua Taurat Musa? Apakah ada dua Taurat? Ada dua Musa? Karena Allahnya Muhammad itu Alif Lam Lam Ha yang menurunkan Taurat kepada Musa di dalam Al-Quran. Udah, jangan panjang-panjang. Panjang kali kosong.
Berarti Kalau kan yang Anda- punya Musa itu Islam sama Yahudi berarti Bang. Jadi gini, abad ke-7 Nabi Muhammad SAW diwahyukan kemudian tentang Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Sekali lagi, Allah, 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 Allah. Kemudian di abad ke-4 orang barat memiliki juga kitab. Kok jadi teos? Tugasmu Hasem, Adonai, El Gebor, El Shaddai, Adonai, Yotefafe, El Jireh. Kok bisa berubah jadi teos? Berubah jadi Yesus. Ya Allah ya Karim. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai Nabi Muhammad menerima Torah. Kata Allah, musaddiqul lisanan Arabiyan. Jadi Torah itu diinformasikan lagi sebagai berita gaib kepada Nabi Muhammad dalam lisan Nabi Muhammad, yaitu lisan bahasa Arab. Gak ada masalah. Sedangkan kalau kami nih Islam yang saya katakan kepada saudari ini, Islam. Bagaimana kemudian nabi ketika Nabi Abraham, ketika keturunannya Nabi Yakub memberikan kemudian wasiat kepada keturunannya. Apa yang engkau akan sembah sepeninggalku? Apa kata anak-anak Nabi Yakub? Kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaka ilaha wahida. Tuhan yang satu. Lantas kenapa Kristen merubah Tuhan yang satu ini? Anda membaca Ulangan 6 nomor 4, Anda membaca Markus 12 dan seterusnya nomor 29. Tapi kenapa berubah jadi 3? Apa nggak cukup satu Tuhan aja? Kan terlalu serakah, harus 3. Satu aja udah cukup. Yahudi Tuhan cuma satu, Islam Tuhan cuma satu, ente 3. Terlalu rakus. Satu aja pun tidak cukup. Tuhan itu Anda tambah-tambahin. Keluar dari kubur jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati, agar ia bangkit untuk menjadi Tuhan bagi Saifuddin. Kan lucu. Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Sabar dulu. Jadi orang-orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan untuk Saifuddin. Kan lucu. Bukankah orang Yahudi sudah punya Tuhan? Kenapa harus melantik orang yang dari kuburan jadi Tuhan juga? Ini PR buat kalian berdua. Semua Kristen di Indonesia, di dunia, dimanapun, belahan dunia manapun. Tak kasih. Anda harus jawab ini. Di dalam Kejadian nomor 17, nomor 6, dan nomor 7. Dengarkan baik-baik. Tuhannya Abraham mengangkat sumpah, yaitu perjanjian. Beret. Dia mengangkat perjanjian agung. Apa perjanjiannya? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu adalah perjanjian kekalku antara aku dan kamu, anak-anakmu dan keturunanmu, bahwa aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa yang berani dan siapa yang bisa, kekuatan apa yang bisa merubah perjanjian kekal Tuhan itu? Bahwa dia hakikat pencipta langit dan bumi yang menyatakan diri kepada Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail dan Bani Ishak. Nah, sedangkan kalian ini Bani siapa? Ajaran Kristen itu dari Bani apa? Yang mengajarkan menuhankan makhluk yang keluar dari kubur itu Bani apa yang ngajarin itu? Bani Israel kagak. Bani Israel kagak. Bani Israel diajarkan menyembah siapa? Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Lah kalian menyembah manusia. Yang ngajarin siapa? Itu dulu. Jadi saudari, ya, coba kau tanya orang tua ini. Apakah ada kekuatan di atas muka bumi ini yang bisa membatalkan perjanjian kekal Tuhan Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub? Bahwa dia bersumpah akan menjadi Tuhannya keturunan Ismail, keturunan Ishak. Ada yang bisa merubah itu? Sedangkan kalian menyembah Tuhannya Romawi kuno yang dibungkus dengan kata God atau Theos. Ingat, tidak ada hubungannya perjanjian lama kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Tak ada hubungannya sama sekali. Mereka hanya menggunakan terjemahan kitabnya Yahudi untuk menutupi agama Romawi kuno, yaitu penyembahan terhadap dewa-dewa mereka. Demikian. Ya, berikan ada ayatnya kalau di dalam Al-Quran Muhammad mengutip
perkataan Musa, Tuhan Allah kita Esa, Tuhan adalah satu. Dan yang sama seperti dikutip oleh Yesus, Tuhan Allah kita, Tuhan adalah satu, Tuhan itu Esa. Dan berikan, karena menurut kitab kalian, kitab Allah kalian itu menurunkan Taurat kepada Musa. Nah, di mana Taurat itu? Kenapa kamu selalu merujuk kepada kitab Yahudi atau yang kami pegang ini sekarang? Septuaginta yang sudah terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di mana kitab Allahmu itu sekarang, yaitu Taurat yang diberikan Allah kepada Musa di abad ke-7. Adakah bunyinya sama dengan yang dimiliki oleh Yahudi saya jawab sekarang? Mohon izin guru-guru saya jawab. Di dalam kitab yang kamu genggam itu, Ulangan 33 nomor 1, Musa meneguh hukum-hukum itu hanya kepada Bani Yakub. Itu adalah hak kepunyaan mereka. Nomor 4-nya, Torah itu adalah hak milik kepunyaan Bani Israel. Mazmur 147 nomor 19, nomor 20, hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain. Terus kenapa Anda minta ke bangsa lain? Mereka punya hukum, dia yang punya kitab, dia yang punya ketetapan, dia yang berurusan dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan kami. Kami hanya mendapatkan informasi. Wahai Nabiku Muhammad, aku memberitakan kepadamu bahwa dulu aku Tuhan pencipta langit dan bumi pernah berfirman kepada Nabi Musa. Itu aja. Kok Anda minta kitabnya ke kami? Yang lucu, Tuhan tidak pernah berfirman kepada orang Roma. Kenapa terjemahan kitabnya orang Yahudi ada di kalian? Dari mana kalian dapatkan kitab itu? Padahal itu adalah hak milik kepunyaan orang Yahudi. Jadi jangan Anda minta Taurat di kami. Taurat bukan untuk kami. Taurat itu untuk Bani Israel. Kami datang nih dengan logonya nih. Mana Taurat itu? Anda tunjukkan ini. Perjanjian lama. Kami tanya orang Yahudi, apakah itu Taurat? Bukan, kata mereka. Gimana dong? Ya. Ternyata Anda hanya mengambil terjemahan kitabnya orang. Habis itu Anda klaim kitab Anda, kan memalukan kalau gitu. Jangan kemana-mana dulu. Anda batalkan dulu Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Batalkan itu dulu. Bahwa Tuhan bersumpah dengan perjanjian kekal. Aku Tuhan, Tuhan sendiri yang berkata, aku Tuhan Eloah Abraham akan menjadi sembahan Bani Ismail, Bani Ishak sebagai perjanjian kekal. Kau bantah itu. Iya. Sedangkan kalian itu pengikut orang Roma yang menyembah Theos, dewa Zeus, Hercules dan Zeus kalian bungkus dengan menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi. Nggak make bagi kami. Oke. Di dalam kitab Kejadian yang kamu kutip itu, berikan ayatnya di dalam Al-Quran. Kalau memang kau meyakini bahwa Allahnya Muslim sama dengan Allahnya Yahudi, silakan. Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Itu jelas yang saya bacakan tadi, itu udah jelas itu. Buka. Apakah isinya sama? Buka aja, buka. Am kuntum syuhada'a is hadar Yaqub al-maut. Tidak ada satu ayat Alkitab pun yang dicuri oleh kami karena apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama itu berbicara tentang... Yang lain diam. Silakan lanjutkan. Silakan. Anda ngomong. Silakan. Ini memang orang ini memang jahat sekali mulutnya ya. Saya bilang yang lain diam, Anda yang bicara. Silakan. Lanjut. Tidak ada satu ayat Al-Quran pun yang bisa dipercaya yang berkaitan dengan ketuhanan di dalam Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru. Kejadian 17 tadi coba bantah semua itu. Kebohongan itu ditimbulkan oleh seorang nabi. Jangan bicara berdasarkan kebencian. Yaitu nabi buta huruf. Jangan berbicara mengenai kebencian Anda. Kejadian 17 itu, Kejadian 17 nomor 6. Kejadian 17 6 nomor 7. Batalin dulu itu. Batalin dulu Kejadian 17. Dengarin dulu. Mana dalilmu untuk membatalkan Kejadian 17? Dengarin dulu. Yang ditanya oleh Novi itu, ada nggak ayat itu di dalam Al-Quran? Karena Nabi yang buta huruf itu tidak tahu apa-apa. Oke,
saya bacakan dalilnya. Dengarkan. Apa Bismillahirrahmanirrahim. Nyariin dulu monyet. Am kuntum kok kenapa kamu emosian? Susah di sana di Amerika, susah, sulit hidupmu. Berat hidupmu di sana. Berat. Terlunta-lunta kau di sana. Hah? Emosian. Saya minta Kristen sedunia batalin Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Revisi. Revisi itu, revisi. Hilangkan itu. Bahwa aku berjanji, aku bersumpah, ini perjanjian kekal. Aku akan menjadi sembahannya Bani Ismail. Batalin itu dulu. Nah sekarang ada nggak di situ bersumpah aku akan menjadi sembahan orang Romawi? Ada nggak? Nggak ada. Ismail keturunannya Arab, Ishak keturunannya Yahudi, Romawi keturunan dari mana? Pura-pura aja dia emosi. Dia cuma mau kabur itu. Dia memang paling benci sama aku. Kejadian berapa? Kejadian 17 ayat berapa? Nomor 6 dan nomor 7. Kau batalkan itu. Batalkan itu. Batalkan itu. Coba. Apa bunyinya di situ? Perjanjian kekal. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Itulah perjanjian yang aku ambil antara aku dan engkau. Iya. Batalkan itu. Begini, batalkan coba. Kalau memang Allah yang di dalam abad ke-7 ketika Muhammad datang sebagai nabi membenarkan kitab Kejadian ini, harus itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Kenapa harus? Kamu standar ganda, kamu standar ganda cuma. Kamu kan mengklaim bahwa Kejadian 17 ini merujuk kepada Allah, bukan? Artinya begini, kalau memang ini merujuk ini kepada aja Allah, yang kau pretelin. Kau pretelin Tuhannya Yahudi, Tuhannya Islam. Kenapa Tuhanmu kau tidak berani angkat yang keluar dari kubur itu? Apakah Tuhanmu yang keluar dari kubur itu adalah Tuhannya Abraham? Kamu nggak usah apa dulu menghina, nanti bisa saya jawab. Kau jadi saya menghina. Kau jadi saya menghina. Tuhan bukan yang keluar dari kubur itu kan? Sementara kalau kami menjelaskan, kalian tidak mau mendengarkan. Saya sudah katakan tadi, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 133 itu bukti bahwa Kejadian 17 itu adalah benar adanya. Kenapa kamu membenarkan Al-Quran lewat Kejadian 17 ini? Kan udah aku bilang samamu, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia. Kami sudah Islam duluan, baru datang kitab yang dibawa penjajah. Kalian aja yang bertanya, maka kami jelaskan. Lebih dulu Al-Quran. Islam sudah kuat di Indonesia ini, nggak ada Bible di bawah Belanda, nggak ada. Jadi Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Abad ke-8 Islam masuk ke Nusantara ini. Kami sudah menuhankan Allah tanpa ada kitab kalian itu. Kan dari penjajah itu nggak ada. Kamu menuduh kitab Kejadian ini kitabnya penjajah. Yang dibawa oleh Belanda apa rupanya? Ini bukan kitab Musa. Tunjukkan satu orang Yahudi yang datang ke Indonesia bawa kitab itu. Ada. Gini loh, gini cuma. Nggak ada. Kitabmu itu dibawa oleh Belanda. Turunkan dulu temper. Nah, saya berbicara mengenai fakta. Suara saya memang kayak begini. Kamu mengklaim, ya kok kan? saya mengklaim? Kau yang mengklaim bahwa yang keluar dari kubur itu Tuhannya Yahudi. Kok aku pula yang mengklaim? Kamu menuduh bahwa kitab Kejadian ini kitab penjajah. Tetapi kamu mengambil kitab penjajah. Dengarkan. Saya bilang kitabmu itu dibawa oleh penjajah. Aneh kau ini. Kau kayak Paulus memang. Memang sudah tabiat kalian itu mirip Paulus. Suka kali menghina, memframing, meleset-pleset. Saya katakan, Al-Quran lebih dulu masuk ke Indonesia, baru penjajah ke Indonesia bawa kitab kau itu. Jadi kami berislam, kami menyembah Allah, bukan karena kitabmu. Kalau kemudian Anda bertanya apakah sama, ya deritamu lah. Derita orang Yahudi kalau mereka mengklaim Tuhan kami sama. Kami enggak. Tuhan kami Allah. Selesai. Tanya saya gini, mana lebih dulu Tauratnya Musa daripada Al-Quran? Lebih duluan Tauratnya Musa, tapi lebih duluan Al-Quran di Indonesia daripada kitab yang dibawa oleh penjajah. Mbak paham juga? Gak ngerti juga? Dari Kejadian 17 ini, Kejadian ini Tauratnya Musa atau bukan? Ya mana ku tahu? Mencret.
Lah, mana ku tahu? Kok mencret? Saya mengatakan mana ku tahu? Mau itu kitabnya Musa, mau itu kitabnya siapa? Yang jelas di situ tertulis. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu. Itu Musa punya kek, siapa punya kek, nggak urus. Kamu yang harusnya malu. Ternyata kitab yang kau genggam itu, dengar dulu. Kau yang harusnya malu. Kamu percaya kitab penjajah? Kamu diam dulu, percaya kitab diam dulu, diam dulu, diam dulu. Kamu percaya Boleh kitab diam, penjajah? Aku boleh tanya. diam, boleh Kamu diam. percaya nggak kitab penjajah? Saya percaya. Kenapa kamu memakai Saya kitab percaya penjajah ini untuk adalah surat kabar. Ini adalah surat kabar yang dituliskan kemudian keterjemahan demi keterjemahan sampai ke Indonesia. Dan di kitab terjemahan ini tertulis kalau Tuhannya Abraham katanya nih mengangkat perjanjian kekal bahwa dirinya akan menjadi sembahan Ismail secara turun temurun. Bantah ini kitabmu. Ini kitab Belanda kok bantah. Iya. Bantah dulu ini kitab Belanda ini. Bantah ini kitab Belanda. Ini kitabnya Belanda, bukan kitabnya Yahudi. Iya, baik. Bantah dulu. Oke, silakan Anda bantah. Kamu menuduh kejadian ini kan kitab penjajah, oke? Ini kitabnya Belanda. Iya, terserah, nggak apa-apa ya. Kitab kejadian ini kamu pakai untuk membenarkan Allahmu di atas itu. Astagfirullahalazim, ya Allah, tulul. Tidak punya Saya posisi, sudah mengatakan, diam dulu, tulul. Saya mengatakan, diam, tulul. Tulul, diam, tulul. Mental penjajah, kau diam. Saya tidak mengatakan kami menuhankan Allah itu karena kitab ini. Saya mengatakan di awal, Islam di Indonesia sudah menyembah Allah dari abad ke-8. Penjajah membawa kitab ini nanti di abad ke-16. Paham? Paham sampai situ? Dari dulu, dari nenek moyang kami itu menyembah Allah. Penjajah datang mengatakan bahwa sembahan yang disembah oleh Yahudi itu adalah Yod-Heh-Vav-Veh. Ada terjemahan Islam, kitabnya Islam kemudian berubah ikut-ikutan? Enggak. Enggak seperti agamamu. Agamamu Kristen, berasal dari barat. Kitabnya Yahudi dari Timur Tengah. Kok bisa ada di sini? Apa hak menggunakan ini terjemahan kitabnya agama lain? Hah? Tuhanmu itu Theos, Adonai. Tuhanmu Theos. Yang keluar dari kubur itu siapa? Kau pikir itu? Kau tidak mau sentuh itu kan? Kau malah mengatakan saya menghina. Sekarang PR-mu adalah, dengarkan. Tugasmu adalah, dengar. Tugasmu adalah, kalau kamu tidak bisa membatalkan apa yang tertulis di dalam kitab Belanda ini, kau hapus dia, kau revisi dia. Karena di situ dia katakan, Abraham dengan Tuhannya mengangkat perjanjian kekal. Bahwa Abraham dan anaknya Ismail akan menjadikan dirinya sebagai sembahan. Begitu juga keturunannya. Kalau Anda mengatakan ini bukan kitabnya Nabi Musa, siapapun punya kitab ini, batalin. Batalin. Habis itu kau bantah, Tuhannya Abraham bukan Tuhannya Islam loh. Baru top. Selama masih tertulis di sini, mau sampai mulutmu robek sampai kuping mengatakan tidak sama. Kitab yang kau pakai mengatakan sama. Lu mau apa? Ayo, kau mau apa? Kitabmu sendiri yang mengatakan. Cuma itu mudah sekali loh bantahnya itu. Ya silakan. Silakan Anda bantah. Itu coba dibaca di ayat selanjutnya. Anda baca. Nggak ada di situ Tuhan Yahweh itu menjanjikan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah keturunan dari Arab. Oke, kamu baca kemudian dengar. Dibantah dulu. Saya lagi membantah kamu. Jangan takut, jangan goyang dulu. Santai, cuma santai ya, santai. Di situ katakan monisin adik-adik yang lain ya. Keturunan perjanjian kekal itu turun temurun itu adalah perjanjian tanah Kanaan. Sedangkan yang mendiami tanah Kanaan itu itu bukan perjanjian tanah, itu perjanjian tentang sembahan. Itu ayat selanjutnya, makanya jangan potong-potong ayat Alkitab. Itu ayat selanjutnya. Boleh kau bacakan endingnya di data nomor 23. Endingnya. Bahkan di data nomor 7 di ayat 17 23-nya endingnya di ayat langsung. 17 dikatakan endingnya bahwa yang dimaksud dengan keturunan perjanjian kekal itu adalah Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma.
Baca Ada Ismail di sana. 23. Baca nomor 23. Oke, saya baca nomor 23. Oke. Iya, Dek. Tapi saya mau Hati-hati ya. katakan dulu bahwa Iya, yang Dek. dimaksud Iya, Dek. dengan Iya. perjanjian kekal Baca, itu adalah baca nomor 23-nya, Dek. Baca, saya Dek. mau tekankan dulu Baca, Dek. Baca. penonton di sini Adekku yang bahwa gantung baca nomor 23. dimaksud Baca. dengan perjanjian kekal itu Baca. Elohim itu adalah terkhusus orang yang memiliki tanah Kanaan. Tidak ada di situ keturunan untuk yang memiliki tanah Arab. Yaitu Ismail, nggak ada. Oke. Silakan Anda baca nomor 23. Lalu yang di ayat 17 di sini dikatakan, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, baca nomor 23, Dek. Seorang anak. Baca nomor 23, Dek. Baca nomor 23. Tahun itu melahirkan seorang anak. Ayo. Saya akan lanjutkan ini, saya pelan-pelan. Karena kami nggak bisa potong-potong Alkitab kayak kamu, Juma. Dan Abraham, kalau dia tidak sanggup, teman-teman, turunkan aja. Dia mulut besar aja ini. Saya sudah pernah hadapi dia. Jangan takut, Juma. Saya tidak takut. Baca nomor 23. Jangan kamu cuma berani lawan orang tua, Zuma. Kasihan kamu. Jangan cuma berani lawan orang tua kau. Pak Berkat, ini junior saya, Pak Berkat. Coba dibaca dulu ayat 23. Gini, Zuma ini berbohong memotong Pak ayat Berkat. Alkitab. Di situ di ayat 8 dikatakan bahwa yang dimaksud keturunan Abraham adalah yang menjadi perjanjian kekal itu adalah orang yang memiliki tanah Kanaan, bukan yang memiliki tanah Arab. Nggak ada di situ. Dengan semua orang Kristen, nggak ada di situ. Jangan mudah dipelintir oleh Zuma. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian kekal yang akan Tuhan berjanji untuk selama-lamanya adalah keturunan dari Ishak. Nggak ada Ismail di sana, Zuma. Biar kau buka-buka itu nggak ada. Itu mudah dibantah itu. Nggak ada susahnya. Kalau kau potong ayatnya sulit. Karena bagi orang Yuda cuma dengar kau. Tapi kalau dia buka data, dia akan mengerti bahwa kamu sedang berbohong. Nggak bisa kok seperti itu. Nggak berani dia baca, teman-teman. Coba dibaca dulu, Pak Birkat. Saya sudah bilang, saya akan baca membaca. ayat Di sini dikatakan, 23-nya, Pak Birkat. saya baca dari ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tetapi firman melainkan istri Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian yang kekal untuk selama-lamanya. Nggak ada Ismail. Sabar Pak Pendeta. Sabar. Nggak ada Ismail. Sabar dulu Pak Pendeta. Itu tadi ada Ismail. Mati kau. Sabar. Pemakan babi dan penyembah makhluk kuburan ini so cantik. Kami cuma. Sabar Pak Pendeta. Jangan cuma berani sama orang tua. Sabar Pak Pendeta. Pak Pendeta, Kudus itu jamah hatinya. Sabar Pak Pendeta. Biar dia bertobat. Kalau tidak pelintir saja, tampar dia dalam nama Yesus. Pak Pendeta, sabar Pak Pendeta. Seperti di ayat kita. Yahweh Elohim nanti pukul mulut kamu semakin hancur. Sabar Pak Pendeta. Pemakan babi, kau jangan terlalu sombong, pemakan babi. Saya sombong karena kamu memfitnah Alkitab kami, mengatakan perjanjian itu diadakan kepada Ismail. Oke, saya baca dalilnya. Kamu jangan cuma berani sama orang tua. Oke, sabar Pak Pendeta. Saya baca dalilnya. Kau tidak mau mendengarkan saya. Ada kasihan aku lihat cuma ini. Kau mau mendengarkan saya? Kau mau mendengarkan saya? Kau mau mendengarkan saya? Dulu ya. Biar dulu Pak Pendeta, biarkan dulu Juma yang menjawab. Dengarkan. Dengarkan saya. Silakan. Jadi teman-teman, orang ini tidak ada hubungannya dengan dalil kitab Kejadian karena dia adalah agama Kristen. Kitab Kejadian itu hanya berlaku bagi Bani Abraham. Di mana di situ Abraham itu untuk Ismail? Jangan dimut. Abraham itu ada anak Abraham itu ada dua. Ketakutan kalian ada di sini. Yang pertama adalah Ismail, yang kedua dengan Ishak, gitu ya. Pertanyaan nomor saya, 20. di mana Tuhan berjanji kepada Ismail di situ, di mana ayatnya? Ya udah, Pak Pendetanya diam. Ini Bang Juma makanya mau saya menjawab. minta bukti dari Zuma. Iya, Pak Pendetanya diam ya. Prinsip bahwa perjanjian itu diberikan kepada Ismail juga. Karena di situ tidak ada perjanjian dikatakan bahwa perjanjian itu untuk Ismail, melainkan untuk Ishak dan tanah Kanaan. Sedangkan orang Arab tidak sama sekali. Oke. Baik. Arab tidak sama sekali, oke? Oke. Jangan lagi santai. Sekarang saya mau tanya kepada saudara,
Perjanjian yang ada kepada Ishak itu perjanjian yang mana? Perjanjian kekal. Yang mana itu? Perjanjian bahwa Abraham dan Ishak itu adalah umatnya untuk selamanya, bukan tanah Arab. Nggak ada di situ. Silakan baca. Kenapa lari ke tanah Arab, teman-teman? Kok lari ke tanah Arab ya? Di situ yang dia bilang adalah bahwa yang perjanjian kekal itu adalah orang-orang yang memiliki tanah Kanaan yang akan dia berikan. Yaitu siapa? Di ayat selanjutnya sampai di ayat 20 tadi dikatakan siapa? Ishak, bukan Ismail. Nggak ada Ismail di sana. Bahkan Tuhan bilang, saya tidak berkenan dengan Ismail. Sampai Abraham bilang, Tuhan seandainya Ismail. Sampai Abraham ngemis loh. Tapi Tuhan bilang, oh enggak, itu tolakan, itu ditolak. Ditolak itu Zuma. Ismail itu ditolak. Nggak ada guna Dinda, itu. Yonatan Nandar. Bisa tunjukkan data nomor 20. Zuma, jangan takut. Kamu mulai goyang di sini. Karena kamu yang bisa berperintil. Mulut. Bagi orang-orang lemah. Mulut. Pak Pendeta tolong dijaga ya. Kau kelihatan emosi sekali. Oh, saya emosi karena kamu memperlintir ayat Alkitab saya. Izinkan saya Itu ngomong. juga kamu emosi kalau saya perlintir ayat Alkitabmu, ayat Quranmu. Izinkan saya ngomong, boleh nggak? Saya tidak pernah memperlintir ayat Al-Quranmu. Saya emosi. Kalau gimana nih? Itu bukan kitabmu, itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Jangan kau tafsirkan itu kitabnya Yahudi. Itu kitabnya Yahudi. Coba kalau saya tafsirkan saya najidat. Kitabnya Yahudi itu bukan kitabmu. Itu bukan kitabmu. Itu tolong Tuhan mengatakan bahwa kitab perjanjian. Ini kenapa nggak bisa di-mute ini? Tuhan bilang apa kepada Abraham? Tuhan bilang kepada Abraham bahwa Abraham. Oke. Dinda, Dinda tolong tunjukkan Kejadian 17 boleh? Perjanjian itu untuk seluruh bangsa. Sakit telinga saya, Pak. Dengar dulu. Aduh, bentar dulu. Aduh, tenangkan kesurupan dulu. Tenangkan dulu Tuhan dalam lubang hidungnya, ya. Oke. Saya kerucutkan permasalahan ya. Di data nomor 23, Ismail itu juga diberkati oleh Tuhan. Satu. Ismail diberkati oleh Tuhan. Kemudian anak Abraham yang mempraktekkan perjanjian kekal sebelum Ishak itu adalah Ismail. Baca nomor 26-nya. Ayo. Malu. Bang Zuma, jangan sabar dulu, jangan masuk dulu. Saudari Novia. Karena di ayat di atas Tuhan tidak menerima Ismail. Udah jelas di ayat sebelumnya di atas. Dengarkan. Ayat selanjutnya itu Tuhan hanya mengasihani 23, nomor 23. Baca nomor 23. Bisa kau baca nomor 23? Ya bisa, tapi kita harus belajar di atas. Dengarkan. Kau baca. Saya mau dengar. Saya akan membaca keseluruhan. Silakan. Saya tidak memotong-potong ayat kayak Anda. Itu sengaja Anda cuma satu ayat supaya orang lain baca aja, ya ampun. Tenangkan dulu roh Tuhannya. Saya sudah baca dari ayat awal sampai baca. Oke, kita mulai dari ayat 17 ya. Kita mulai dari ayat 17 silakan. Oke, kita mulai dari ayat 17. Iya, silakan. Oke. Ya, kau sudah open cam ini. Iya, kenapa kau jadi waras? Kenapa nggak waras kau? Hadapkan ke kamera ini ya. Ya, kita hadapkan di kamera ini ya. Iya. Oke, kita mulai. Lalu tertunduklah Abraham, dari ayat 17 ya, dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, ini kata Abraham kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Di sini artinya bahwa Ismail tidak diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Ini sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Artinya di sini bahwa Ismail yang hidup di tanah Arab itu tuh diperkenankan hidup di hadapan Tuhan. Nah, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, bukan Ismail, ya. Dan engkau akan menamai dia Ishak, bukan Ismail. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia
menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya, bukan keturunan Ismail. Nggak ada itu kamu salah, itu kamu memperintir. Nah di ayat 20 tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Kenapa Ismail ini? Karena Tuhan mendengar perkataan Abraham, karena berbentuk belas kasihan. Karena bagaimanapun itu juga keturunannya, makanya Tuhan berbalas kasihan. Hanya sebatas belas kasihan. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Diberkati. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuat dia menjadi yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, bukan dengan Ismail, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Ayat 22. Setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang, ini yang 23 loh, di rumahnya juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari rumahnya, lalu menggerat kulit katanya. Ini masalah sunat. Mereka pada hari itu juga seperti yang difirmankan Allah kepadanya. Yang ada di sini semua. Baik. Baik. Saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu. Kita buktikan ya. Perjanjian kekal. Sabar. Dengarkan saya. Perjanjian kekal untuk keturunan. Dengarkan saya. Ismail itu hanya karena bentuk balas kasihan. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh. Boleh dengarkan saya. Boleh dengarkan saya, boleh ya. Boleh silakan. Tapi jangan kau perintir ayat Alkitab. Jangan kau perintir ayat Alkitab. Kalau kau perintir ayat Alkitab, diamlah kau dulu, kata kau bilang boleh tadi Bang Zuma ngomong lagi kau. Jangan perintir ayat Alkitab, itu saja maksud saya. Kau dulu. Roh Tuhan dalam lubang hidungmu, selamatkan dulu, tenangkan dulu. Bukan seperti setan di dalam hidung. Diam dulu. Waalaikumsalam. Diam dulu. Aduh. Mama kau. Lanjut Bang. Suruh minum dulu lah obat cacingannya itu. Dengarkan saya, Bu. Dengarkan saya ya. Dengarkan. Ketika Abraham menerima perjanjian kekal, kenapa kemudian Abraham memanggil anaknya Ismail untuk mempraktekkan perjanjian kekal itu? Kalau dia bukan anaknya dan dia bukan keturunannya, jawab. Ya, anaknya Abraham, tetapi bukan yang dijanjikan oleh Tuhan Yahweh itu. Nggak ada dijanjikan sebagai apa? Dijanjikan sebagai? Karena dia hanya bentuk karena dia anak Abraham, tapi Tuhan tidak memberikan perjanjian antara Ismail dan Allah. Perjanjian apa? Perjanjian apa? Perjanjian kekal, nggak ada. Apa perjanjian kekal itu? Apa perjanjian kekal itu? Sebentar, mohon maaf, ada orang nelpon. Sebentar. Apa perjanjian kekal itu? Ditelepon bom. Ini dia emosian seakan-akan dia itu Yahudi. Lucu aja. Padahal dia bukan Yahudi. Lagi pula Bang Zuma kan memakai kitab terjemahan yang dari Yunani. Teman-teman ini. Oke, udah ya, diam dulu. Tolong kau uraikan ke kami di sini, uraikan ke kami. Kalau suara saya jelas, katakan jelas. Perjanjian kekal apa yang dimaksud? Perjanjian kekal apa? Perjanjian kekal tentang apa? Perjanjian kau kekal. Disuruh ngomong. Perjanjian kekal apa? Teman Kristen, suara saya jelas. Perjanjian kekal tentang apa ini kepada Ishak? Perjanjian kekal antara Yahweh dengan Ishak sebagai Tuhan dan Allah dan yang akan diberkati. Terus kenapa Ismail diikutkan? Ismail tidak diikutkan, bahkan ditolak. Itu dia yang pertama kali disunat sebelum Ishak. Dia disunat karena dia keturunan Abraham, bukan karena perjanjian. Tidak ada. Coba kau baca di situ, tidak ada catatan bahwa Ismail disunat karena perjanjian Yahweh terhadap Ismail, nggak ada. Tetapi dia disunat karena hanya sebagai sebatas anak. Dan itu pun karena hanya sebatas belas kasihan. Berarti yang menggenapi Isa atau Ismail? Yang menggenapi Ishak, karena kenapa? Itu yang disunat di situ bersama dengan Abraham siapa? Abraham
Yang disunat bersama Abraham siapa? Yang disunat Abraham bukan berarti Woi, kau bisa nggak diskusi nih, woi? menjadi milik Tuhan, tidak. Woi, kau laki-laki atau mama? Tidak menerima. Diam, monyongko dulu. Gantian sakit kuping kami. Tuh dia. Iya, nggak kayak gitu diskusi. Sakit kupingku. Gantian. Dipelintir. Kalau nggak mau kau, diam kau. Kalau kau nggak bisa diskusi, kau turun. Terlalu rendah. Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Bisa nggak diskusi nggak tawuran? Diam kau dulu. Diam kau dulu. Oke. Ismail itu keturunan Abraham atau bukan? Keturunan secara daging ya. Iya. Satu. Pertanyaan kedua. Ismail itu anak Abraham atau bukan? Kalau sudah keturunan secara daging ya pasti anaknya Abraham. Makanya malah saya pertegas itu anak Abraham. Pintar. Oke, sekarang saya tanya, yang diminta untuk dipersembahkan anak tunggal atau anak perjanjian? Anak perjanjian. Tolong dalilnya, kena kau di sini. Tolong dalilnya, Tuhan meminta anak perjanjian untuk dikorbankan. Silakan. Gak ada securi secara eksplisit, tapi tertulis di mana Ishak dibawa ke gunung. Itu buktinya. Ini yang diminta. Ya, saudara. Saya ulang lagi. Sabar, jangan emosi. Dibawa ke gunung. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai rungkat. Jangan sampai kau jangan sampai kena report. Dengarkan, teman-teman yang dibawa, jangan di report orang ini ya. Biarkan dia berdiskusi dengan saya dulu. Tolong tunjukkan kepada saya. Cara kamu membuktikan bahwa Ismail yang jadi perjanjian? Apakah Ismail ada di dalam Alkitab dicatat bahwa dia dipersembahkan untuk Tuhan? Oke, nanti akan saya tunjukkan bukti bahwa yang dipersembahkan Ismail. Iya, saya akan tunjukkan secara akurat. Ayatnya, saya minta pertanggungjawab sekarang. Berikan dulu itu. Iya, dengarkan. Saya akan buktikan. Iya, nanti kita akan menuju ke situ. Jangan cuma ngomong kosong di sini, jangan cuma kamu memperlintir Alkitab. Nanti akan saya buktikan secara data bahwa Ismail yang dipersembahkan. Silakan. Sekarang saya mau tanya dulu nih, Saya mau gali dulu isi kepala Anda. Jangan sampai ini hanya omongan bohong semata. Saya ingin menggali informasi dulu dari saudara ini. Secara eksplisit di dalam kitab ataupun dari sejarah manakah atau dari muka di manakah ya terserah lah. Gantian lah ngomong, Mak. Gantian ya, Mak ya. Minum dulu Bang Berkat, minum Bang. Dengar. Saya mau tanya, saya mau informasi dari Anda. Saya mau informasi. Astagfirullahaladzim. Dengan baik kalau kamu bisa membuktikan bahwa Ismail yang dipersembahkan. Oke, karena kamu mempertanyakan itu siapa? Saya akan buktikan, tapi kamu tidak mau diam. Astagfirullahaladzim. Silakan. Tapi ngomong terus kau. Saya tunggu datanya sekarang. Berapa tahun? Saya mau gali dulu informasi dari Anda yang diminta untuk dipersembahkan anak perjanjian atau anak tunggal. Sudah dibikin bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak. Ada buktinya. Ngapain lagi kamu cari ini? Saya ulang lagi. Yang diminta. Ada bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ishak. Kamu mau perintir itu? Saya ulang lagi. Apa yang kita lihat nggak perlu saya jawab seperti itu. Udah ada jawabannya bahwa yang nggak bisa kok ngomong bagus-bagus nggak teriak sakit tenggorokan kau nanti loh. Enggak, masalahnya saya sudah punya bukti bahwa yang dipersembahkan itu adalah Diam dulu Novia. Ini satu laki-laki aja kayak gini udah kayak cewek. Sekarang saya meminta balik kepada Zuma nih. Mana buktinya bahwa Ismail yang dipersembahkan? Berikan bukti. Yaudah, diam dulu. Kalau aku di sini kita berbicara. Diam dulu, Adek. Dinda, diam dulu, Dinda. Biarkan Dinda yang bicara ya. Yang dikorbankan. Perintir ayat Alkitab di dalam namanya. Diam kau Meerot. Silakan Bang. Yang dikorbankan anak tunggal atau anak perjanjian? Memfitnah Alkitab. Sekarang buktikan kepada saya. Yang dikorbankan. Para penonton, biar penonton menilai bahwa diam dulu, Labu.
Diamlah kau dulu, capek lo kami nengok mulut kau Bang Zuma lo. tidak membuktikan kepada Iya, saya ini mau dan kepada dibuktikan sama Bang Zuma. Kau nggak sabar. Kau lagi datang bulan kah? saya punya data bahwa yang disalibkan di persembahkan itu sekarang Mak Jong. Bagus dikasih saya aja. Izin nih, bagus dikasih saya aja ini. Sabar deh. Saya mau kasih data kalau yang disalib itu yang dikorbankan itu Ismail, tapi dia sengaja dia menutupinya dengan nyerocos. Saya terima. Ayo silakan. Wih, kau memang kau isap ubun-ubun kau dia kau bilang. Lanjut bang. Oke. Diam dulu. Tolong ajarin saya dulu yang diminta dipersembahkan itu anak tunggal atau anak perjanjian. Saya meminta kamu bukti eksplisit, jangan berasumsi di sini cuma. Jangan berasumsi di sini eksplisit, bukti. Enggak berani. Jangan berikan bukti. Udah berani dia. Udah berani. Saya minta bukti, kamu memberikan asumsi semata. Sedangkan saya bisa memberikan buktinya. Gua betina ini lawan Bang Zuma nih. Diam dulu perempuan ini. Jangan kau memberikan asumsi. Malu dia. Bagus itu. Jangan kau nangis. Oke, saya tunjukkan. Buktikan. Orang Kristen malu dia bahwa tidak ada kata satupun bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Malu dia. Karena itu hanya sebatas asumsi. Saya tunjukkan data sekarang. Saya tunjukkan data. Semata itu. Bang Berkat, baterainya di mana sih baterainya? Mau aku copot baterainya. Kayaknya baterainya full ini Bang Berkat ini. Aku yang mute kau. Roh Kudus kau nggak bisa diatur. Aku yang atur Roh Kudusmu. Buktikan kepada saya mana data yang mengatakan bahwa ya secara bukti nih ya, bukti nyata bahwa yang dipersembahkan itu Ismail. Buktikan. Oke, baik. Sabar ya Om, sabar ya. Iya sabar ya. Silakan saya tunggu 5 tahun. Saya tunggu. Sakit telinga saya sakit. Saya akan diam. Tapi saya akan diam selama Zuma bisa memberikan bukti itu. Tetapi kalau tidak bisa Zuma memberikan bukti itu, berarti dia hanya memfitnah semata. Oke, baik. Oke, dengarkan saya. Kecil bagi saya, bukan kecil karena saya hebat, tetapi kecil karena Tuhan Yesus lebih hebat di atas saya. Kenapa nggak berhenti sih Bang? Kenapa? Kapan saya bicara? Kapan saya bicara? Kapan saya ngomong? Kapan? Makanya ketika kamu ngomong, buktikan dulu bahwa Ismail dipersembahkan. Saya mulai. Ada kayunya. Buktikan. Saya mulai. Oke, silakan. Buktikan. Buktikan. Abraham melakukan persembahan di Gunung Moria. Betul? Betul nggak? Betul tidak? Dia nggak tahu. Buktikan ayatnya, berikan sekarang. Jangan kau cuma kayak gitu. Enggak, aku tanya dulu. Abraham melakukan persembahan di mana? Jangan sengaja menggiring kau. Buktikan. Abraham melakukan persembahan. Saya tunggu 5 tahun. Balikan kameramu, ini ayatnya lo Berkat. Begini lo ayatnya lo. Bahwa ayatnya di mana ayatnya? Dengar. Ini dia dipersembahkan, ternyata diganti dengan domba. Baru dia gentleman si Zuma. Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal di Gunung Moria. Oke. Saya minta datanya, itu baru Kejadian 22. Kejadian 22 nomor 2. Itu asumsi kah? Itu asumsi. Kejadian 22 nomor 2. Abraham mempersembahkan. Kejadian 22 nomor 2. Apologi rendahan ini cuman ya udah ketakutan. Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, bukan anaknya perjanjian, bukan anak perjanjian, tapi anak tunggal di Gunung Moria. Belum terjadi. Itu baru asumsi belum terjadi. Dengar semua orang Kristen, itu baru asumsi belum terjadi. Kasihan Zuma. Nggak bisa kayaknya nih Bang Berkat nih baterainya full ini. Tetapi tidak memberikan nyata. Ya, silakan Anda baca. Anda dia baca. Oke. Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu Isa. Terus. Baca terus.
jelas. Baca terus, Udah, baca terus. Baca terus. Baca terus, baca. Kau hanya mau mempelintir. Baca Kau terus, hanya kita mau tahu. mempelintir. Dinda Rifa, boleh Anda yang baca. Susah kah? Oke. Ya, Bantu saya. udah diam, kalian diam. Iya. Diam dulu. Kau berkat. Baca. Nggak ada harga diri kok. Anak tunggal. Pergilah. Ya, ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu tempat tinggi yang akan kutunjukkan kepadamu. Siapa namanya di sini? Ambillah anakmu. Iya. Di situ Ishak. Anak tunggal. Anak tunggal. Kau mau mempelintir. Kau hanya Suruh mau diam, mempelintir. Kalau kau normal bisa nggak kau diskusi itu? Woi, berkat Mak Erot. Turunkan aja dulu. Turunkan aja si Novia ini. Novia kau. Turunkan Novia. Oke. Ya udah. Novia diturunkan kan? Bukan itu yang diturunkan. Salah aku, Bang. Hebat. Yang mau saya semes lehernya itu naikkan lagi kembali. Naikkan lagi. Salah itulah, Abang nggak bilang. Saya bilang Novia yang diturunkan. Iya, Ishak. Iya, saya ngerti. Ambillah anakmu Ishak. Anakmu yang tunggal. Tunggal kan Ishak di situ? Betul? Iya. Diadakan di mana? Diadakan di mana? Gunung Di Moria. Oke. Nomor 19-nya, setelah diadakan ini, Abraham kembali kemana? Mengembalikan anaknya kemana? Enggak, mana ayatnya Ismail? Nomor 19, nomor 19, nomor 19. Dipelintir, enggak usah kamu muter. Saya minta kamu yang baca, bukan saya. Kamu yang baca, bukan saya. Ya, kamu. Pak Berkat naik, Pak Berkat. Kamu hebat, Pak Berkat. Hebat, mantap. Silakan. Hebat kawan kau udah diam. Saya ketakutan dia. Itu alasan mereka itu Si Novia ini boleh enggak diturunkan aja deh. Dinda Rifa bantu saya. Itu mah enggak berani ya. Kali ini bantu saya kali ini. Mancret dia, mancret. Mancret karena dia hanya memperlincir. Nomor 19-nya, ada yang bisa bantu saya? Kejadian 19, kejadian 22, nomor 19. Gini loh Juma. Ahadu berkat kejadian berapa, Bang? Ahadu Kejadian ketika 22 orang di dalam nomor hukum itu 19. memberikan bukti yang nyata, bukan sekedar asumsi. Kasih lihat kau. Jadi Di kejadian 22 itu, kalau saya nomor 2, saya nggak mungkin akan tergoyahkan itu bahwa yang persembahan dilakukan di Gunung Moria, ya. Sudah ada buktinya. Situ pergantian dikatakan bahwasanya kejadian 22 nomor 2, proses persembahan anak tunggal. Adapun nama Ishak nanti kita bahas itu. Apakah itu sisipan atau gimana, nanti kita bahas. Ini dibesarkan Dinda Rifa. Tidak perlu ragu ya. Kami orang Kristen tidak perlu ragu bahwa yang dipersembahkan. Aduh, Mak Erot diam dulu lah, Mak Erot, gantian lah kita, Wak. Karena gurundamu ya, gurunda diam dulu lah, Sherly. Mampu menjawab pertanyaan. Sherly diam dulu, Sherly. Maimunah. Ini Bang. Kejadian 22 nomor 11. Tetap nomor 19. Maimunah, aku lagi baca ayat kitab kau. Nomor 19. Maimunah, ya Allah Maimunah, aku pun kalah sama kau. Untuk Tuhan. Diam dulu Maimunah. Markona. Saudara, kondusif. Anda jangan macam perempuan. Ini lagi baca ayat ini. Itu tidak nyata. Anda mau diberi dalil. Jangan berikan sama saya asumsi seperti itu. Saya nggak laku itu. Nggak laku sama saya asumsi. Kenapa dia? Iya, diam dulu. Baca. Kemudian kembalilah Abraham. Woi, Mak Erot. Jangan aja terus asumsi seperti itu. Aja terus dia. Jadi susah ya. Sampai capek. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Berseba ya. Aku sambil nge-mute ini, lanjut Bang. Berseba ya. Ya, Berseba. Jadi setelah ada proses, saya minta secara eksplisit. Dengar. Bukan asumsi. Kalau asumsi semua orang bisa berasumsi di sini. Dengar. Jangan berikan saya yang cuma asumsi seperti itu, nggak laku itu. Diam dulu. Berikan saya bukti yang benar, yang fakta. Kok jadi Dinda Rifa yang termute malah? Kau jangan memperlintir ayat Alkitab. Mak
Menurut diam dulu. Ada yang bisa bantu saya nggak di sini? Ada yang mute, ada yang menunjukkan Bisa, data Bang. Aku itu. dua-duanya Bisa, bang. kamu- Aku selama dua-duanya kamu bang. bisa Aku mute sama. Woi. Jadikan aku moderator, Bang Nandar. Ya, dia juga nggak boleh dibuang karena dia harus dipermalukan di sini. Nggak bisa seperti itu. Mereka Dia harus ketakutan, saudara. dipermalukan di sini. Kalau Zuma ini ketemu berkat, Jadi kalau ketakutan nggak dia. bantu mencegah. saya susah, gitu loh maksud saya. Kalau kalian nggak bantu saya susah, saya permalukan dia. Nah gitu dong. Jadi di Kejadian 22 nomor 2, Abraham dan anaknya yang tunggal itu dipersembahkan di Gunung Moria. Setelah mereka melakukan proses tersebut, mereka kembali kemana? Kemana tadi kembalinya Abraham? Berikan saya buktinya. Ke Berseba. Pertanyaan saya. Siapa yang menetap tinggal di Berseba? Ishak atau Ismail? Mutolen. Pertanyaan saya, siapa yang menetap di Berseba sehingga setelah di Gunung Moria anak tersebut harus dikembalikan ke ibunya? Siapa yang tinggal di Berseba? Baca di Kejadian 21 nomor 14. Bisa tunjukkan Kejadian 21 nomor 14? Bukan asumsi. Kejadian 21, aduh, cuman tertawa. Kejadian 21 nomor 14, ada nggak yang bisa nunjuk? Itu asumsi. Bentar bang, woi gantian Bentar, yang Gurunda. mute. Tolong yang Biar mute saya yang satu, tunjukin. aku capek mute dia. Parah Yang kali. tunjukin Itu ayat. asumsi. Baru menghadapi Berikan satu buktinya, monyet Bang. segini, panik Jangan semua seperti gimana sih? kami. Ishak di Tuh, bang, bawah tuh, bang, tuh. dan di persembahan. Eksplisit itu terbukti. Aduh, orang ini Nyata. pun. Kenapa Bang, Bang bentar, Berkat ini bentar. baterainya nggak habis-habis ya? Bang Nandar nge-lag. Ya. Ya. Bang Zuma yang Kasihan Zuma ini. Kejadian. Aduh Zuma. Kejadian 21 Kasihan saya kamu Zuma. ayat Kejadian. Aduh malu. Kejadian 21. Di mana kau tutup aja Kejadian. mukamu sekalian semuanya Zuma biar ada di sini gitu biar cuma mata yang nampak. Kasihan lihat kau. Dibesarin ini, kok Kasihan. jadi saya yang dibesarin. Kasihan orang yang- Kok kacau kali nih komalnya, Dek. Ini yang dibesarin, yang tunjukkan data yang dibesarin. Tengku itu, Bang Tengku. Ini Ya, saya soalnya kami dikerjain kayaknya jadi di komal moderator. ini ya. Saya dikerjain kompak ya Bang. kalian ya. Kalian kompak. Iya, ngerjain. Zuma. Udi moderatornya, Udi. Kalau asumsi semua orang bisa asumsi. diam dulu Berkat. Ini Bukan masalah moderatornya ada diamnya, dua. datanya itu dibesarin. Diam dulu dari tadi Iya, mana benar. buktinya Rifa? Aduh, orang gila ini. Ini memang gila. Tapi Bang kita Berkat. harus sabar Asumsi karena lagi dia ya. harus kita Jangan asumsi permalukan. Sabar dulu ya. Sabar ya, aku bacakan ya. Oh, jangan cuma asumsi ya, Iya. Tiuku. Iya. Jangan cuma Ini aku asumsi bacakan ya. loh, bukan asumsi. Sabar, Bang. Iya. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnya perempuan itu pergi, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Sabar dulu. Itu diusir. Sabar dulu. Diusir Zuma. Kau Siapa yang sedang tinggal? berasumsi. Ya, Ismail dan Yang Hagar. tinggal di Berseba Ismail. Ismail Di mana dan Ishak tinggal? Hagar. Di mana Ishak tinggal? Ishaknya di mana asumsi itu tinggal? nggak ada di situ ditulis. Baca Kejadian 23 nomor Ishaknya itu, saya urai, dengarkan sahabat-sahabat sekalian. Rendahan itu saya minta Jadi- bukti nyata. Jadi Kejadian 22 nomor 2, Abraham mempersembahkan anaknya yang tunggal, tidak disebut nama sebenarnya di situ ya. Anak tunggal dipersembahkan kemudian di Gunung Moria. Sebenarnya Itu di kitabmu. Jadi mempersembahkan anaknya yang tunggal. Diam dulu. Lagian kau perjuangkan ini juga bukan kitabmu. berasumsi. Jadi di situ diterangkan bahwasanya Abraham mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Setelah selesai mempersembahkan, anak itu dikembalikan ke tempatnya, bukan ke Hebron. Kalau dia kembalikan ke Hebron berarti ke Sarah. Tapi dia kembalikan anak itu ke Berseba. Yang ada di Berseba itu adalah Hagar. Kalau kemudian yang dipersembahkan di Moria itu Ishak, apakah ditukar anaknya gitu? Jadi kemudian Ishak dikembalikan ke Hagar di Berseba. Begitu ceritanya. Kan tidak mungkin. Sedangkan Ishak itu
Sedangkan Ishak itu tinggalnya di Hebron. Di Hebron tinggalnya Ishak itu, bukan di Beersheba. Jadi ketika selesai dipersembahkan, ya, kemudian Abraham mengembalikan anak tunggalnya tersebut ke ibunya. Di mana? Di Beersheba. Siapa yang tinggal di Beersheba? Hagar. Kemudian Abraham datang di Hebron belikan tanah pemakaman untuk istrinya Sarah sebagai orang asing di sana. Siapa yang tinggal di Hebron? Ishak. Nah, sederhana. Terus dikatakan, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak. Loh, kenapa jadi Ishak anak tunggal? Kok bisa dimanipulatif gitu ya? Nah, itu dia. Makanya Al-Quran mengatakan, lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi kita tidak percaya buku-buku terjemahan itu, kita nggak percaya. Mereka punya kewajiban untuk menampilkan kitab yang asli dari Nabi Musa. Apakah betul ada nama Ishak di situ? Atau itu jangan-jangan hanya penambahan belakangan demi untuk menjual Ishak? Jadi meskipun dikatakan Ishak, justru dengan adanya nama Ishak membuktikan Al-Quran itu bahwa mereka memang suka merubah-rubah. Bagaimana mungkin Ishak jadi anak tunggal? Kalau dikatakan Ishak anak tunggal, lalu Ismail anak apa? Anak apa Ismail ini? Sedangkan yang diminta anak tunggal, bukan anak perjanjian. Tadi dia ngotot perjanjian, yang dari kan perjanjian itu Ishak. Oke. Tapi yang dipersembahkan anak tunggal kan? Bukan anak perjanjian. Anak tunggalnya Abraham siapa? Anak yang pernah menduduki jabatan sebagai anak satu-satunya itu siapa? Ya, Ismail lah. Anak satu-satunya. Lagian yang diminta itu bukan anaknya Sarah. Yang diminta itu anaknya Abraham. Anaknya Abraham yang pertama merasakan tunggal itu ya Ismail. Begitu, saudara-saudaraku. Dan lagian juga jelas sekali bahwa ketika menerima perintah kekal itu, Ismail yang pertama kali menjalankan hukum sunat yang sebagai hukum perjanjian kekal, bukan Ishak. Ishak itu muncul belakangan. Saya kira begitu ya. Kalau adik-adik di sini sih sudah tahu, cuman yang di bawah ini maksud saya. Jadi jelas itu kejadian 22, Ismail anak tunggal dipersembahkan di Hebron. Nah, dikembalikan kemana anak ini setelah dilakukan persembahan? Apakah Ishak dikembalikan ke Hagar? Atau gimana? Ternyata Ishaknya tinggal di Hebron. Harusnya setelah persembahan Abraham mengembalikan Ishak ke Hebron di ibunya Sarah gitu. Udah jelas itu ya teman-teman. Ya. Halo. Shalom Sumarifa Nandar. Oke. Saya kira begitu teman-teman. Tugas saya sudah selesai. Mohon maaf kalau komal kalian ini jadi antah berantah gara-gara mesin ketip peninggalan Belanda tadi. Iya, soalnya moderator tuh biasanya cuman satu orang, aku. Tapi kalau ada dua tuh kadang kita rebutan mencet-mencet, Bang. Jadi tuh kayak tadi. Iya, saudara ini coba saya minta ya, Dek. Siapa tadi namanya, siapa tadi tuh? Si Berkat. Ya, si Berkat, kalau dengarkan saya, sebentar malam kau naik di komal saya, kita head to head ya. Tadi dia masih ada. Ini aku lagi nyari dia. Soalnya tadi dia mau minta naik lagi. Iya, sebentar malam kalau memang kamu itu merasa pengikut Abraham atau keturunan Ishak, naik di komal saya sebentar malam. Kita udah nggak ada dia, Bang. Supaya mulutmu kayak nggak peninggalan peninggalan Belanda. Emosi. Sakit kuping kita jadi sakit soalnya. Iya, betul-betul. Gila dia karena emosi kan. Aku nggak bisa. Capek kali mute-nya. Aku sambil nge-mute itu. Ini ada apa nih? Ada Pak Abraham nih. Silakan deh, silakan. Saya rehat dulu sejenak, silakan.